Saudara-saudari yang terkasih, sahabat-sahabat pencinta insan, Intisari Sabda Mingguan yang terkasih. Kembali lagi bersama saya, Pater Valens Agino CNF, akan membawakan Intisari Sabda Mingguan yang akan diambil dari bacaan kedua dari teks dalam kalender liturgi kita untuk hari Minggu Paskah yang ke-6. Dan teks yang kita ambil hari ini dari kitab Wahyu bab 21 ayat 10 sampai 14, dilanjutkan dengan ayat 22 sampai 23. Dan teks ini adalah perikop tentang Yerusalem yang baru. Yohanes yang mendapat penglihatan dibawa oleh Roh ke atas tempat yang tinggi. Lalu dari sana dia melihat bagaimana Yerusalem baru turun dari surga. Dan kota Yerusalem yang turun dari surga itu adalah kota Yerusalem yang beda dari kota Yerusalem yang lama. Jadi Yohanes dibawa oleh Roh ke tempat yang tinggi untuk melihat kota Yerusalem secara baru. Dan apa yang dilihat oleh Yohanes? Di sana ada satu kota yang terang benderang, dipenuhi dengan cahaya kemuliaan Allah, dengan anak domba sebagai lampunya. Sehingga dilihat di sana bahwa kota Yerusalem yang baru yang turun dari surga itu tidak membutuhkan matahari dan bulan, karena cahaya untuk menerangi kota itu adalah kemuliaan Allah sendiri, dan Yesus Kristus sebagai anak domba menjadi lampu yang memberikan cahaya terhadap kota itu. Dan kota itu bukan kota tertutup, tapi kota yang sangat terbuka. Ada 12 pintu gerbang, dan 12 pintu gerbang itu tersebar secara merata. Di bagian utara 3 pintu gerbang, di bagian selatan 3 pintu gerbang, di bagian timur 3 pintu gerbang, dan di bagian barat 3 pintu gerbang. Jadi kota ini terbuka untuk semua orang dari utara, selatan, timur, barat untuk masuk di dalamnya. Kota yang sungguh inklusif, kota yang sungguh terbuka terhadap semua orang. Inilah Yerusalem surga. Dasar dari kota ini adalah ke-12 batu para rasul, rasul dari anak domba. Dan bahkan tembok-temboknya begitu kuat, begitu tinggi, besar, sehingga tidak ada kekuatan apapun yang bisa meruntuhkan tembok kota ini. Ini adalah kota Yerusalem baru yang dibangun hadir setelah kebangkitan Kristus. Kristus yang bangkit, anak domba yang bangkit, yang membuat kota yang baru ini kuat, yang membuat kota yang baru ini mulia, yang membuat kota yang baru ini merangkum semua, menerima semua, welcome terhadap siapa saja yang mau masuk ke dalamnya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, sangat menarik. Ternyata Yerusalem baru, Yerusalem surgawi adalah satu jemaat baru, satu lingkungan baru, di mana kemuliaan Allah menjadi cahaya untuk menerangi, dan anak domba menjadi lampu penuntun untuk jemaat yang baru ini. Dan kita bisa interpretasikan bahwa jemaat baru ini adalah jemaat para pengikut Kristus yang bangkit. Kalau kita mau lebih konkret lagi, inilah gereja yang diharapkan, gereja pengikut Kristus yang terbuka terhadap semua, yang memiliki pintu gerbang untuk semua orang yang mau masuk ke dalamnya, dan gereja yang memiliki terang, cahaya, penuntun yang adalah Allah sendiri dan anak domba. Saudara-saudari yang terkasih, kita adalah gereja itu. Kita adalah Yerusalem surgawi. Kita akan disebut sebagai Yerusalem baru, Yerusalem surgawi, sejauh kita memiliki pintu hati yang terbuka untuk semua, siap untuk menerima semua sebagai keluarga,
siap untuk menerima semua sebagai anggota jemaat. Bagi mereka yang mau bergabung di dalamnya, terbuka untuk semua suku, bangsa, bahasa, dan kaum. Jadi siapa saja yang melihat cahaya kemuliaan Tuhan, melihat lampu anak domba, mau masuk dan merasakan cahaya kemuliaan itu, mereka dengan terbuka diterima dalam keluarga kota yang baru ini. Ingat, Yohanes tidak melihat lagi bait suci di kota yang baru ini. Kenapa? Karena Allah sendiri dan anak domba yang bangkit menjadi bait suci, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, bukan dalam satu bait, bukan dalam satu rumah, bukan dalam satu tempat yang khusus, tetapi roh itu ada dan kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, sebagaimana diungkapkan dalam Injil Yohanes bab 4. Dalam Injil Yohanes bab 4 dikatakan bahwa orang Samaria tidak lagi menyembah Allah di atas gunung Garizim, dan orang Yahudi tidak menyembah lagi Allah di bait suci di Yerusalem, tetapi semua akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Nah, itulah tempat yang paling bagus, yang paling indah, yang paling nyaman, yang paling terang yang kita dengar dari bacaan kedua hari ini dari kitab Wahyu. Yerusalem surgawi, Yerusalem baru, gereja yang dibangun di atas dasar para rasul dan memiliki cahayanya dari Tuhan sendiri. Nah, saudara-saudari pencinta insan yang terkasih, ajakan untuk kita hari ini, khususnya kita kaum beriman yang percaya dan mengikuti Kristus yang bangkit. Kita dipanggil untuk menjadi kota yang terbuka. Kita dipanggil untuk menerima siapa saja yang mau, yang bernaung di bawah kota surgawi. Kita tidak boleh memilih-milih, yang mengklasifikasikan, mengkotak-kotak, tetapi kita merangkum semua orang. Tidak ada satupun yang terabaikan, yang menjadi anak-anak Allah, menjadi keluarga besar bagi kita. Terbuka untuk semua orang, ramah dengan semua orang. Ya, tidak ada pengklasifikasian bahwa ini orang kami, ini orang mereka, atau orang luar, atau orang dalam. Kota surgawi tadi terbuka untuk semua. Maka marilah kita, ya, ramah terhadap semua orang. Biarkan semua orang bisa menikmati cahaya kemuliaan Allah yang terang benderang, menikmati kesatuan ikatan kekeluargaan yang tidak ada pengkotakan terhadap satu dengan yang lain, terbuka untuk semua, universal. Semua dari 4 penjuru arah mata angin dirangkum, diterima dalam keluarga kita. Inilah keluarga kita, keluarga besar, keluarga yang terbuka, keluarga yang bisa menjadi cahaya bagi orang lain. Semoga dan Tuhan memberkati.